Bimbingan pra-perkawinan dipersembahkan oleh Wanita Buddhis Daerah Istimewa Yogyakarta, didukung Generasi Muda Cetia Buddha Praba GMCBB Yogyakarta. Pembelajaran Modul 8, Pengenalan Hukum untuk Perlindungan Perkawinan Keluarga. Oke, selamat siang kepada calon kedua mempelai, Nana sama Aldo ya. Oke, Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Oke, kita akan masuk materi yang ke-8 hari ini ya. Ini tentang hukum. Jadi nanti kemarin-kemarin udah kesehatan keluarga, ada tentang ekonomi, terus juga ada tentang apa lagi? Masih ingat nggak? Beberapa inilah ya materi ya. Nah, ini materi yang ke-8 adalah tentang pengenalan hukum untuk perlindungan perkawinan keluarga. Modul ke-8 ini di-sharingkan kepada Nana sama Aldo supaya nantinya menjalani nanti perkawinan itu ada basicnya lah ya, ada dasarnya. Dan modul ini disusun oleh Wanita Buddhis Indonesia bekerja sama dengan Keluarga Budaya Indonesia. Jadi kita di Jogja, di Wihara Buddha Praba, itu dibantu oleh GMCBP, Generasi Muda Cetia Buddha Praba. Oke ya, saya sendiri Weni Salim, bisa dipanggil dengan Awen, untuk memaparkan materi pada hari ini. Nah, kenapa ada materi tentang pengenalan hukum itu ya kita tahu ya di era 4.0 ya, era digital ini, itu kan kita gampang sekali dengan kontak orang, terus juga media sosial, ya sudah tahu sendiri lah ya, zaman globalisasi ini gampang banget. Dan kita juga sering dengar cerita bahwa orang yang hanya mengenal lewat media sosial aja kan bisa ketemu jodohnya gitu, terus bisa kawin gitu ya. Nah ini kenapa jadinya ada hukum, jadi untuk melindungi warga negara khususnya di Indonesia, dan karena kita sebagai umat Buddha yang baik, jadi kita juga harus tahu tentang hukum, oke ya. Oke, nah beberapa topik yang akan disaringkan adalah bahwa dasar dari perkawinan ada menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, terus persiapan yang diperlukan sebelum pelaksanaan perkawinan, pencatatan perkawinan, terus juga tentang perlindungan anak mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Nah, ini yang terakhir adalah hukum waris menurut Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya WNI yang beragama Buddha. Jadi hukum waris ini itu bukan hukum pidana, tapi masuk dalam hukum perdata. Nah, itu bedanya apa? Nanti dijelaskan. Oke, next. Nah, tujuan pembelajaran ini agar kedua calon mempelai itu memahami peraturan perundangan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia, dapat mempersiapkan keperluan sebelum pelaksanaan perkawinan, terus juga sesuai dengan administrasi hukum ya, mengerti tentang hukum perlindungan anak sehingga kelak dalam pengasuhan anak dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Terus sebagai WNI yang beragama Buddha dapat memahami hukum waris yang berlaku dengan pemahaman hukum yang berhubungan dengan keluarga dan perkawinan pasangan calon suami istri kelak dapat melindungi perkawinannya sampai akhir hayat ya. Tadi saya sudah sekilas tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, yaitu tentang dasar perkawinan. Pada dasarnya perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria ya, yang ingin membentuk rumah tangga secara lahir dan batin, dan juga perkawinan nantinya itu menjadi perkawinan yang bahagia ya. Oke, dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, karena kita di Indonesia yang menganut adanya Tuhan, jadi kita juga berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di agama Buddha juga dikenal dengan konsep ketuhanan yang Maha Esa. Oke, ya ini pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 174, dan
ada pasal 2-nya juga ayat 1 itu perkawinan itu sah bila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dan juga harus dicatat di catatan sipil. Itu ayat 2-nya. Dan menurut pasal 3 ayat 1 itu pada asasnya perkawinan itu adalah monogami. Jadi seorang pria itu beristrikan satu orang, begitu juga dengan seorang istri itu bersuamikan satu gitu ya. Oke? Nah, ini syarat-syarat perkawinan di Undang-Undang Nomor 1 juga tahun 74. Itu harus ada dasar perjanjian atau kesepakatan di antara kedua calon mempelai. Kedua calon mempelai telah berumur 19 tahun. Udah ya, udah 19 tahun lebih ya. Lebih berapa? Lebih banyak gitu ya. Terus kedua calon mempelai tidak mempunyai hubungan darah ya. Kemarin Romo Joti juga udah menanyakan ya, tidak ada hubungan keluarga antara Nana sama Aldo, dan juga ada tentang batalnya perkawinan. Itu kalau para pihak tidak memenuhi persyaratan yang ada di 1, 2, 3 ini, itu perkawinan itu dapat dibatalkan dengan adanya pengajuan gitu ya. Oke, lanjut. Nah, putusnya perkawinan itu adalah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 itu salah satu dari kedua pasangan itu meninggal, terus adanya perceraian dan juga adanya putusan pengadilan ya. Nah, ini nantinya pada saat putusnya perkawinan ini tentunya juga akan timbul pertanyaan kalau nanti punya anak, siapa yang akan membiayai anak ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Oke. Nah, untuk pendukungnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 itu PP nomor 9 tahun 75, terus juga PP nomor 10 tahun 83 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 perubahan usia perkawinan pria dan wanita menjadi 19 tahun. Ini mungkin udahlah, kita lanjut. Nah, persiapan yang harus diperlukan ya sebelum pelaksanaan perkawinan adalah perjanjian kawin. Kalau seandainya Nana sama Aldo misalnya mau ada perjanjian apa gitu, itu mungkin bisa dikomunikasikan dulu sebelum nikah. Ini sih pada umumnya mungkin seperti pemisahan harta gitu, pisah harta. Jadi mungkin ada salah satu, misalnya biasanya sih mungkin dari pihak wanita lah ya yang punya materi yang ini lebih gitu atau gimana dan itu tidak mau campur, itu ya bisa di perjanjian perkawinan dulu atau ya pokoknya itu adalah komunikasi dari masing-masing kedua mempelai ya. Nah, keterangan kesehatan udah minta juga ya. Nantinya ya, nanti akan minta keterangan kesehatan. Terus juga udah EKTP kan ya. Terus ini untuk orang asing itu memiliki izin tinggal, terus akte kelahiran yang dilegalisir, kartu keluarga, surat keterangan belum menikah dari kelurahan atau kecamatan, ini mestinya sudah karena kalau kita mau proses perkawinan biasanya dimintain ini. Oke ya. Nah, ini juga persiapan yang diperlukan, mungkin saya bacakan lagi aja ya. Pas foto 6x4, 5 lembar, KTP 2 fotokopi KTP ya, 2 orang saksi. Terus juga dokumen lain seperti akte kematian perceraian bagi yang pernah kawin, izin orang tua kalau 21 tahun, di bawah 21 tahun, izin pengadilan negeri kalau usia pria dan wanita belum 19 tahun, izin atasan untuk anggota TNI PNS, dispensasi camat jika pencatatan kurang dari 10 hari kerja, terus semua sesuai yang diminta oleh catatan sipil setempat dan telah dilegalisir sebanyak 3 rangkap. Biasanya dibuat 3 rangkap tuh, satu untuk rohaniwan ya, untuk rohaniwan, terus yang satu lagi untuk catatan sipil, yang ketiga adalah untuk arsip ya. Jadi kalau seandainya salah satu dari rohaniwan nggak bawa atau catatan sipil nggak bawa, ya ada backupnya gitu.
mungkin nanti bisa disiapkan. Kalau untuk KTP, akte lahir dan lain sudah sesuai kan ya namanya ya. Oke, jadi nggak ada masalah. Terus pernyataan memeluk agama Buddha, nah itu mungkin bisa ditunjukkan dengan nanti kartu wisudi. Kalau seandainya KTP-nya belum beragama Buddhis atau surat yang bermaterai. Terus, nah ini nanti bisa diumumkan di wihara 10 hari sebelum hari H untuk nantinya pada saat pemberkatan perkawinan. Oke. Nah ini mungkin keterangan adalah saya bacakan lagi, ada formulir pencatatan perkawinan, surat keterangan perkawinan dari pemuka agama, terus KTP elektronik kakak calon mempelai, KTP elektronik kakak orang tua, akte kelahiran calon mempelai, surat pernyataan belum pernah kawin, atau seandainya pernah kawin itu surat pernyataan pernah kawin, lagi asli dari kelurahan, terus di Dukcapil, terus surat pemandian, surat wisudi, pas foto berdampingan sudah ada ya, saya udah lihat berlatar merah atau biru, terus akta perkawinan bagi perkawinan orang tua, bagi anak suami istri, akta kelahiran ibu bagi anak seorang ibu, KTP elektronik 2 orang saksi dan hadir pada waktu pencatatan, akte perceraian asli bagi yang telah bercerai, akte kematian suami istri bila telah meninggal dunia, surat izin komandan ini untuk yang seperti PNS atau tentara atau polisi lah gitu. Terus ganti nama kalau ada, surat keterangan kewarganegaraan kalau diperlukan, seandainya kalau dianggap masih WNA gitu, mungkin kan dulunya belum WNI, nah itu bisa disertakan. Terus surat keterangan izin perkawinan dari pengadilan negeri, akte notaris kalau ada perjanjian. Nah ini biasanya kalau perjanjian perkawinan bisa dilakukan di notaris ya. Terus kutipan akte kelahiran anak bagi yang sudah mempunyai anak. Oke. Nah, ini sekarang tentang perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Pada dasarnya nantinya itu kita saat nanti menikah itu tentunya kita pengen punya anak gitu ya, untuk istilahnya jadi generasi penerus kita. Nah ini juga pada saat kita punya anak kita harus bisa merawat, menjaga anak-anak kita, terus juga melindungi anak-anak kita karena nantinya kalau seandainya anak-anak tidak terlindungi itu ada undang-undang yang mengatur bahwa bisa dipidana penjara paling lama 5 tahun atau didenda itu 100 juta. Ya. Nah, pencatatan perkawinan itu secara hukum itu diterbitkan oleh pencatatan sipil kalau yang bukan agama Islam ya. Kalau ada perjanjian tertulis disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Kantor catatan sipil mengeluarkan akte perkawinan yang menjamin kepastian hukum. Nah, ini mengenai tentang warisan. Di dalam Sigala Wada Sutta adalah sutta pemuda Sigala ya, seorang pemuda Sigala. Itu ada diinformasikan bahwa warisan dari orang tua itu diberikan pada saat waktu yang tepat. Jadi dilihat kondisi dari anak tersebut dan juga dari orang tuanya. Jangan jangan ya kalau punya materi yang cukup banyak, punya ini yang banyak sih tidak apa-apa dibagi dikit-dikit gitu, untuk misalnya kalau dia udah cukup dewasa gitu untuk dibagikan dan untuk dia misalnya mau berusaha dan juga anak itu harus menjaga warisan dari orang tuanya. Nah, berkenaan dengan warisan ini juga Buddha pada saat dia setelah mencapai 7 hari penerangan sempurna itu pernah ditagih oleh anaknya gitu. Pernah dengar cerita ini? Belum pernah ya. Jadi anaknya sebelum Buddha mencapai penerangan sempurna itu kan dia menikah terus punya anak namanya Rahula gitu.
Nah, pada saat Sang Buddha itu datang ke istana, ketemu ayahnya, dan pada saat itu istrinya yang bernama Yasodhara itu ngomong sama anaknya yang bernama Rahula ini. Dia bilang itu adalah ayahmu, kamu mintalah warisan harta pusaka kepada ayahmu gitu. Nah, kemudian Rahula ini mendatangi Sang Buddha dan akhirnya dia meminta warisan kepada ayahnya gitu. Nah, Sang Buddha terus berpikir bahwa kalau harta pusaka dia tidak punya, karena kan memang dia tinggalkan semua juga pada saat dia menjadi seorang pangeran. Dan akhirnya Buddha mengajarkan Dharma kepada anaknya, kepada Rahula gitu. Dan ini yang diajarkan adalah 7 faktor penerang agung yang dia dapat waktu mencapai penerangan sempurna. Itu sebenarnya sih dasarnya tentang konsentrasi perhatian gitu. Jadi ya tentang inilah hal-hal yang bisa anaknya dijadikan fondasi, dijadikan tidak akan hilang gitu warisan yang diberikan dari orang tua kepada anaknya. Kalau harta mungkin bisa aja sewaktu-waktu dipakai, ini kan bisa habis gitu. Tapi kalau dharma atau kebajikan ya, itu kan tidak bisa habis gitu. Jadi itu yang diajarkan oleh Sang Buddha kepada Rahula. Oke. Nah, ini adalah hukum waris. Siapa saja yang bisa menjadi ahli waris itu adalah yang pastinya sih yang langsung satu garis ya, anak, terus juga ayah, ibu, saudara kandung, kakek nenek, terus paman dan bibi. Ini ada di pasal-pasal KU HP di Perdata ya. Mungkin ini enggak terlalu inilah. Lanjut. Nah, ini juga kalau ahli waris itu ada 2 yang bisa menerima ahli waris, yaitu berdasarkan hubungan darah atau perkawinan, atau juga berdasarkan wasiat. Jadi kita tahu orang yang dapat warisan itu belum tentu anaknya gitu. Kadang-kadang ada juga orang tua yang malah ngasih ke orang lain gitu ya, yang tidak punya hubungan darah, misalnya mungkin yang sering bantu dia waktu dia sakit gitu, yang jaga dia gitu ya. Kita sering dengar itu bisa terjadi gitu. Nah, ini bagian mutlak untuk ahli waris dalam garis lurus. Mungkin ini lanjut aja karena nanti ada diagram. Nah, bentuk-bentuk surat wasiat. Bentuk-bentuk surat wasiat itu ada 3. Yang pertama surat wasiat yang memang ditulis oleh yang akan memberikan warisan gitu ya. Terus kemudian dia kasihkan ke notaris. Yang kedua itu adalah dia di depan notaris, itu dia kasih tahu ke notaris ahli warisnya gimana-gimana, dan itu notaris mencatat. Yang ketiga itu adalah surat wasiat yang dalam bentuk amplop tertutup. Jadi dia udah tulis, tapi nggak boleh ada yang baca sampai nanti dia nggak ada gitu. Nah, itu 3 surat wasiat yang ada. Nah, ini adalah contoh pembagian harta waris peninggalan ya, yang tadi itu. Ini lebih gampang dilihat karena dalam bentuk diagram. Ya, kalau punya 2 anak sah, itu pewarisnya. Nah, ini istri itu dapat 1/3 harta peninggalan. Kalau punya 2 anak ya dapat 1/3, 1/3, 1/3. Jadi semuanya dapat 1/3 gitu. Terus kalau 3 anak sah ya istrinya dapat 1/4, 1/4, 1/4. Mungkin kita gampang lah lihat ya. Kalau ini dengan perjanjian kawin pisah harta ya. Contohnya seperti ini. Oke. Ini yang tanpa perjanjian, kalau ini yang tanpa perjanjian pisah harta. Kalau tadi kan perjanjian pisah harta. Nah, ini kalau tanpa pisah harta, istri itu dapat 1/4. Kalau dia punya 2 anak tuh istri dapat setengah ditambah dengan 1/3 dari setengahnya harta peninggalan itu. Terus anak juga bisa dilihat ya, 1/3 ditambah setengahnya, terus dari 1/3-nya ya. Kalau yang punya 3 anak sah ya seperti ini, setengah ditambah 1/4 dari setengahnya
harta peninggalan ya. Ini kalau tanpa perjanjian kawin pisah harta. Oke. Nah, ini mungkin ini contoh aja ya. Jadi kalau punya harta peninggalannya 90 juta, nanti istri dapat berapa, terus anak dapat berapa gitu ya. Kita udah lihat lah ya nanti kalau ini perjanjian pisah harta dan ada wasiat, istri itu tidak dapat, sedangkan anak yang lain itu dapat 20-20. Kalau seandainya ada wasiat dari pewaris, ya nanti istrinya dapat 50 juta gitu. Nah, ini sahnya perkawinan itu kan nantinya ya ada pengajuan nanti surat-surat, habis itu kan juga ada diwihara di perkawinan yang sah gitu ya. Terus nanti dari Nana sama Aldo kan juga akan istilahnya tuh diwihara, disahkan gitu ya oleh pemuka agama, kemudian juga ada pencatatan sipil. Nah, itu secara otomatis itu adalah sah menurut undang-undang ya. Nah, nanti ini yang perceraian mungkin nggak kita ngomongin dulu lah di sini ya, nanti itu urusan yang berikutnya gitu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah yang terakhir bahwa warisan kita pengennya sih memang mempunyai warisan yang cukup pada saat kita tinggalin, khususnya untuk materi ya, kalau nanti punya anak materi yang cukup, karena ya saya mengakui sendiri, saya pun juga berkeluarga terus punya anak gitu. Pengennya saya kan anak itu juga bahagia, dan yang bisa kita tinggalkan itu biasanya bagi anak yang kita lindungi ya mungkin adalah salah satunya adalah dari materi gitu. Tapi seperti yang tadi contoh warisan dari Buddha kepada anaknya itu adalah mengenai dharma, itu juga bisa kita anggap dibilang lebih penting. Kadang-kadang orang ngomong kayaknya terlalu klise gitu ya, karena kita hidup di masyarakat, tapi ya kalau kita punya basic agama lah ya, apapun agama kita gitu, dan karena kita beragama Buddha, itu adalah tentang dharma gitu, tentang dhamma. Ya, kita harus memberikan kepada anak-anak kita agar mereka di kehidupan nanti menjalani kehidupan lah itu nanti mempunyai fondasi atau kokoh bagaimana cara dia untuk menghadapi masalah-masalah yang ada di dalam hidupnya gitu. Kadang kita dengarkan bahwa harta ya tidak bisa menyelesaikan semua masalah, walaupun harta itu memang bisa membeli gitu ya. Kita mau apa juga kalau nggak punya duit kan juga mau makan nggak ada duit juga inilah ya, bukan itu istilahnya tuh, itu kita nggak munafik lah gitu. Tapi ya kalau kita mempunyai basic agama yang baik, bisa ngajarin kepada anak-anaknya, setidaknya anaknya itu nanti menjalani kehidupan itu menjadi bisa lebih baik, khususnya pada saat dia mempunyai masalah-masalah batin gitu, stres gitu, apalagi pokoknya yang berhubungan dengan pikiran, yang berhubungan ini sangat penting, karena nantinya kalau tidak punya basic, tidak punya yang diajarin, tidak punya pegangan, itu kasihan juga gitu. Sebenarnya bukan hanya anaknya sih, orang tuanya juga harusnya punya gitu, harus punya basic itu, karena nantinya ya itu tadi kemarin saya juga ada sharing bahwa ya masalah di rumah tangga itu kadang-kadang cuma sepele gitu, tapi kadang-kadang itu menjadi besar apabila kita tidak menurunkan ego kita, tidak berkomunikasi, kita tidak saling tidak saling menghormati, tidak saling toleransi gitu. Ya itu sangat penting sih. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa punya juga ajaran dharma yang juga kita bisa turunkan juga kepada anak-anak kita nantinya gitu. Itu warisan yang di agama Buddha itu lebih lebih lah daripada harta benda gitu.
Oke, nah kita sebagai umat Buddha yang baik itu kita harus menjadi istri atau suami atau anak atau anggota keluarga yang mempraktekkan sila, dana itu artinya kita memberi kepada orang lain gitu. Tapi pengertian dana yang di sini kita memberikan kepada orang lain itu jangan dianggap kita tuh kasih semua gitu. Mungkin kita belum sampai ke taraf yang itu ya, karena kita masih sebagai perumah tangga dan kita memberikan dana itu yang penting adalah jangan sampai itu membuat kita menderita. Nah, itu yang penting ya. Kita boleh memberikan dana kepada orang lain, boleh memberikan sumbangan gitu, tapi kita harus tahu batas diri kita juga ya. Dan juga meditasi. Meditasi ini sangat penting karena pada saat kita mempunyai masalah-masalah batin, pikiran, itu di dalam meditasi itu kita bisa menemukan jawabannya gitu. Dan merawat orang tua juga ya di dalam Sigalowada Sutta, di dalam itu juga ada tentang kewajiban seorang anak itu adalah merawat orang tuanya. Nah, kunci untuk memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi, terus menuntun kita mencapai kebebasan itu adalah saat kita belajar Dharma. Terus yang berikutnya adalah umat Buddha yang baik akan berusaha menjadi istri, suami, anak, anggota keluarga, anggota masyarakat yang mempraktekkan dana, sila, samadhi, dan merawat orang tua. Nah ini kalau sila ya sudah kita tahu ya bahwa itu ada aturan-aturan kita di dalam praktek kita. Sebenarnya itu bukan untuk ya itu nantinya itu untuk ke masyarakat juga ya saat kita praktek sila. Tapi yang pasti adalah sila itu dana, sila, dan samadhi itu adalah kunci kita untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan duniawi dan juga untuk mencapai pembebasan. Nah, saat kita memberikan dana itu juga kita harus ingat bahwa tidak semuanya, ya mungkin kita belum sampai level itu ya, tapi kalau sudah sampai level itu ya silakan juga bahwa saat kita memberikan dana itu kita harus tahu kapasitas kita juga dan itu jangan sampai membuat kita menderita gitu. Jangan sampai merugikan kita gitu di dalam kehidupan kita karena kita masih akan berlanjut lagi untuk sebagai hidup berumah tangga gitu. Dan samadhi itu meditasi ya. Itu sangat penting saat kita itu mempunyai masalah-masalah batin atau di pikiran gitu. Itu kita bisa mempunyai jawaban-jawaban saat kita bermeditasi. Mungkin bukan jawaban-jawaban yang apa ya istilahnya langsung turun atau ini nih jawabannya bukan seperti itu, tapi saat kita duduk diam, kita meditasi itu kita bisa lihat pikiran kita itu sedang apa gitu. Pikiran kita itu ngapain gitu. Dengan kita memberi perhatian kepada pikiran kita gitu, itu kita akan tahu oh ternyata permasalahannya tuh ada di sini, di sini, di sini gitu. Nah, meditasi ini juga kalau sekarang ini orang boomingnya viralnya adalah tentang mindfulness, tentang awareness gitu. Itu bukan hanya duduk diam saja, tapi kita melakukan aktivitas sehari-hari itu juga kita memberi perhatian kepada apa yang kegiatan kita sehari-hari gitu. Itu mungkin bisa dipraktekkan juga. Nah, merawat orang tua ini ya sangat penting walaupun nantinya sudah hidup terpisah dari orang tua ya. Kita harus tetap merawat orang tua, harus ya di dalam Sigalowada Sutta juga ada tentang kewajiban anak, salah satunya adalah harus merawat orang tua. Nah, demikian ada pertanyaan? Tidak ada ya. Oke lah, jadi ini mungkin juga tambahan lah ya biar tahu aja gitu. Oke, semoga Nana sama Aldo lancar-lancar di dalam nanti menjelang pernikahan ya sampai hari H, semoga juga bahagia terus sampai akhir hayatnya ya. Oke, tidak ada masalah yang berarti ya. Oke, terima kasih. Nama Sang Hyang Budaya, nama budaya.